Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas soal FR STAN yang diberikan oleh member grup kita tanggal 29 sampai 30 Juni 2022. Nah, sebagai informasi, ternyata soal STAN tahun ini mudah ya, yaitu sama dengan soal-soal ikatan dinas lainnya, seperti PDN, STIN, STTD, dan lainnya. Jadi, teman-teman bisa belajar di channel-channel yang sebelumnya atau video-video sebelumnya tentang ikatan dinas hari pertama hingga saat ini. Oke, kita lanjut saja ke beberapa soal yang sudah kita persiapkan. Soal yang pertama, nah untuk info tentang soal analogi verbal seperti silogis analogi, antonim, dan sinonim itu tidak keluar pada tahun ini, tapi diganti dengan pola kalimat ya. Ciri-cirinya soalnya seperti nomor 1. Manakah kalimat berikut yang memiliki kalimat yang bermakna sama? Ini sama di sini maksudnya berpola sama. Apa itu polanya, Kak? Berpola SPOK gitu ya, atau SPO, atau ada juga SPOPEL pelengkap. Oke, langsung saja. Nah, di sini dikatakan mana yang kalimat berikut yang memiliki kalimat bermakna sama dengan tante memasakkan kami rawon. Nah, kalau kita lihat tante itu sebagai subjek, ya, sebagai pelaku, memasak itu sebagai predikat, kami itu objek yang diperlakukan, ya kan? Rawon itu pelengkap. Artinya pelengkap daripada si objek. Jadi polanya adalah SP Opel. Nah, kalau kita lihat yang A, ibu subjek pergi predikat, ke pasar itu keterangan. SPK, bukan ya? Sedangkan B, anak itu, nah biasa kalau ada kata-kata seperti ini satu ya, subjek ya. Anak itu terjatuh, predikat, bukan SPOP. Kita ingin polanya sama seperti ini. Yang C, mereka sebagai subjek berasal sebagai predikat dari Bandung keterangan, SPK ya, bukan. Anton sebagai subjek sedang kuliah sebagai predikat di kampus keterangan. Jika bukan, sepertinya ini, ayah subjek membelikan predikat, adik objek, HP baru, ya pelengkap ya. Jadi jawabannya E. Nah, ini untuk soal nomor 1 keluar ada peserta yang dapat 3 soal, ada yang dapat 4 soal. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Kali ini kita ada juga dapat FR STAN untuk deret ya. Nah, diberikan angka 2, 4, 12, 48. Biasanya kalau ada angka yang sama atau angka selainnya itu sangat jauh, itu biasanya Fibonacci perkalian. Oh, bukan Fibonacci perkalian, tapi perkalian bertingkat. Nah, kali 1 ya. Lalu kali 2, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, dikali 3. Maka selanjutnya iya. Soalnya 48 ini dikali 5 ya. 48 kali 5 ujungnya aja nih. 8 kali 5 40 yang ujungnya 0. Oke, ada 2 ya. Ini juga 0, tapi 48 kali 5 itu lebih ke 240 ya. Nah, cara cepatnya kalau kali 5 lihat aja, setengahnya 42, setengahnya 84 tambah 0 di depan. Jadi jawabannya D gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor, seharusnya nomor 3 ya. Ini kalau langsung 4 nggak apa-apa. Mungkin nomor 3-nya lupa kita masukkan. Nah, diberikan juga, ini juga soal tentang deret. Kalau soalnya terlalu panjang, biasanya polanya itu lebih dari 1 larik ya. Mari kita coba cari yang angka yang polanya itu mudah. Misalnya nih 0 nih. 0, 1, 2. Jadi udah kelihatan polanya ya. Kita ingin cari pola yang titik-titik nih. Nah, sepertinya dia selang 2 nih. Berarti 4 selang 2, 1 selang 2, min 2. Oke, ini yang kita cari. Apa nih polanya kira-kira? Iya, ternyata tambah 3. Ini tambah 3, maka selanjutnya ya, tambah 3 ya. 4 tambah 3, 7. Nah, ini pola 3 lari. Yang penting kita cepat dan tepat, langsung di tanda tanya. Kalau misalnya kita pengen coba semua boleh, ini dengan ini sepertinya
tambah 4 ya. Nah, ini dengan ini ditambah ini. Tapi kan yang ditanya langsung yang ada tanda titik-titik. Nah, oke, selanjutnya soal nomor 5 ya, lagi-lagi model tabel. Model tabel ini keluar 2 tahun terakhir, tahun lalu sama tahun ini. Ya, semoga bisa menjadi acuan teman-teman untuk belajar. Diberikan A nilainya 120.000 dan B 70.000, di mana X adalah selisih uang B dan A, sedangkan Y sebagai patokan. Biasanya di sini nih patokan. Jadi kalau kita selisih itu biasanya nilai terbesar dan terkecil ya. Beda halnya pengurangan. Berarti kalau uang selisih uang 120.000 dengan 70.000, ya selisih uang B dengan uang A bedanya berapa ya, dikurang aja ya. Berarti ini 120 dikurang 70.000. Iya, berarti X-nya didapat 50.000. Nah, kita lihat opsinya. Jika opsi jawabannya ini dalam bentuk seperti ini, kita harus buat dalam perbandingan. X per Y itu sama dengan 50.000, nah ini dia, per 75.000. Dikecilkan ya, makin kecil makin bagus. Dikecilkan, ini habis. 50 dengan 75 sama-sama kita bagi 25, ya. 50 bagi 25 itu 2, sedangkan 75 bagi 25 itu 3. Baru kali silang. Nah, karena biasa X-nya di sebelah kiri, berarti X dulu. X kali 3, 3X. Lalu 2 dikali Y, 2Y. Maka didapat jawabannya 3X sama dengan 2YB. Ya. Oke. Masih lumayan mudah daripada soal start tahun-tahun 2019 ke bawah ya. Oke, lanjut lagi. Nah, soal ini juga ada keluar dari FR teman kita, yaitu panjang sisi sebuah persegi yang memiliki luas 40 cm. Jadi ini cara bacanya, A adalah sisi sepanjang sisi sebuah persegi. Jadi ya kalau kita lihat persegi, nah ini panjang sisinya tuh ini, luasnya 40, berarti ya luas di dalamnya ya. Mencari luas persegi itu adalah S kuadrat. Nah, berarti untuk mencari S adalah akar daripada luas. Kebalikannya, akar 40. Susah nggak akar 40 nih? Ya kalau mau pakai logika sih boleh sih. Akar 40 ini kan akar paling dekat itu kan berarti kan yang bisa diakarkan 36 sama 49. Berarti kan dia di antara nih, akar 36 itu 6, akar 49 7. Berarti akar 40 itu di antara 6 dan 7. Gitu ya, di antara 6 dan 7. Kan sulit. Nah, kalau sulit, kita nggak mesti harus cari sisi, tapi boleh nih. Untuk mencari angka 40 ini kan didapat dari kuadratnya si sisi. Maka kuadratkan saja si B, boleh juga. Nah, si B ini dikuadratin, boleh. 6 pangkat 2, 36. Maka kelihatan 40 dengan 36 besar mana, Kak? Besar 40. Jawabannya A ya. Kak, kenapa di sini akar tidak ada 2, Kak? Bukannya kalau akar itu akar, misalnya nih, akar 40, berarti kan ada 2, positif, negatif tuh ya. Tapi ingat, positif negatif jika pada soal itu bukan bangun ruang atau menyatakan panjang, luas, dan waktu. Jika soalnya itu menyatakan panjang, waktu, luas, maka kita akan gunakan hanya yang positif. Nah, dalam fisikanya itu skalar. Ya. Atau bilangan yang hanya punya nilai ke skalar, sedangkan bangun ruang ini hanya positif, nggak mungkin bangun panjang itu negatif. Misalnya saya mengukur tinggi sebuah bangunan negatif 7, kemana? Sama halnya dengan waktu ya. Jadi untuk nomor 6 jawabannya A. Oke, nomor 7 ini lagi-lagi ya soal perbandingan juga ada sekitar 4 soal yang keluar. Soal tabel tadi juga ada sekitar 4 soal, 3-4 rata-rata ya. Oke, kita mulai. Sebuah jembatan diperkirakan mampu bertahan selama 63 tahun. Oke, ini waktu ya. Nah, waktu jembatan itu bertahan 63 tahun diperkirakan jika dilalui oleh 20.000 ton kendaraan perharinya. Oke, berarti ini kalau ton itu bisa kita bulat, bisa kita katakan berat akumulasi.
ya dari semua kendaraan yang lewat itu ada 20.000 ton. Berarti jembatan itu setiap orang lewat daya tahannya itu berkurang gitu ya. Ternyata setelah jembatan selesai, kendaraan yang melewati lebih besar 40% dari yang diperkirakan. Nah, ini bahasa eksplorasi nih ya, lebih besar 40%, berarti artinya 20.000 menaiki 40%. Berarti itu naik berapa nih? 2 kali 4 ya, naik 8.000. Berarti karena mula-mula diprediksikan 20, setelah dijalani naik 8.000, berarti 28.000 karena ditambah nih 20 tambah 8. Ternyata 28.000 ton per hari. Yang ditanya adalah, maka jembatan akan bertahan selama berapa? Oke, ini kita cari X dulu ya. Berapa lama dia bertahan? Logikanya pasti lebih rendah dari 63 ya, dikarenakan dia berbanding terbalik. Semakin banyak yang lewat atau semakin berat beban yang ditanggung jembatan, maka usia jembatan akan semakin sedikit. Oke, kita sederhanakan dulu angka yang di sebelah kanan ini ya. Nah, kita sederhanakan. Kita coret maunya 20 per 8, kita coba dulu sama-sama bagi 2, jadi berapa? 10 per 14, kita bagi 2 lagi masih bisa. 10 bagi 2 itu 5, 14 bagi 2 itu 7, maka didapatlah 63 per X, sedangkan di sini 5 per 7. Karena ini berbanding terbalik, itu harus kita balik. Berarti salah kita balik nih. Kalau mau yang kanan aja nih balik, menjadi 7 per 5. Jangan dua-dua dibalik ya. Ini yang dikatakan perbandingan berbalik nilai. Nah, lalu kita kali silang. Oke. 7 dikali X, 7X ya. 5 dikali 6, 3. Jangan dikalikan. Buat aja dulu seperti ini. Nah, baru ini dibagi. 7 pindah ke sana, pindah ke sana. Begitu ya. Jadi nggak 2 kali kerja gitu. Udah kali bagi lagi. 6, 3 bagi 7, 9. Maka 5 dikali 9 adalah 45 tahun. Nah, maka kita lihat apakah langsung CD. Enggak, ini eksplorasinya 45 tahun lebih lama bukan. 45 tahun lebih cepat juga bukan. 88,2 tahun enggak, seharusnya 45 tahun bukan. Jadi antara dua nih. Kita kurangin. Nah, pertama rencananya 63, sekarang jadinya 45. Ternyata 18 tahun lebih cepat. Ya. Karena dikurang tuh 63 kurang 45, 18. Oke, jadi kata teman-teman yang testan hanya opsi jawabannya saja yang dibuat agak sedikit berbeda, tapi untuk soalnya sama. Ya. Oke, nomor 8 masih soal perbandingan, yaitu perbandingan senilai. Katanya perbandingan senilai lebih banyak keluar daripada perbandingan terbalik. Usaha Pak Oki membuat tahunya dengan campuran 3 bagian kedelai. Kedelai ini kacang untuk bahan baku tahu ya. Untuk 7 bagian air. Berarti kita buat nih perbandingannya. Untuk buat tahu Pak Oki itu butuh 3 bagian kedelai, sedangkan untuk airnya lebih banyak ya. 7 bagian, kita bilanglah 3 banding 7. Ternyata Pak Oki itu menghasilkan 1.200 potong tahu untuk dijual. Berarti 1.200 potong tahu. Oke, sorry ya, ini bukan tahu. Ini 1.200 kedelai. Yang digunakan tuh kalau 1.200 tahu ya, kita cek dulu terus. Kalau dikatakan total 1.200 ya berarti kan 3 bagiannya kedelai, sedangkan 7 bagiannya itu air. Nah, sepertinya nih yang buat soal ini salah nih ya, lupa kita edit nih. Kalau dikatakan 3 bagian berarti kalau ditanya ya di total ini 7 tambah 3, 10 ya, berarti 7 per 3 tambah 7, 10 kali 1.200. Sepertinya tidak ada. Apakah ada jawaban? Kita coba dulu, coret-coret. Nah, 12 kali 7, ya kan? 12 dikali 7. Berapa nih? 7 kali 2, 14. 7 kali 7. Ya, tidak ada kan?
Seharusnya sekitar 84 liter air. Nah, tapi sebenarnya nih soalnya kalau menurut kamu ya bukan 1.200 potong tahu nih, tapi 1.000. Jika penjualan Pak Oki telah menghabiskan 1.200 kedelai, yang benarnya nih 1.200 apakah kilo kedelai gitu ya, mungkin itu maksudnya. Maklum namanya juga WA dari teman-teman yang ngasih FR. Oke. Nah, jadi soalnya itu sebenarnya ya kalau ditanya berapa kilo kedelai ya, itu tinggal perbandingannya saja. Nah, mungkin member yang kirim soalnya itu mungkin di sini maksudnya adalah menghasilkan 1.200 kilo kedelai atau menggunakan ya, lebih cocok nih kata-katanya menggunakan. Maka kita bisa buat untuk kedelainya ini 1.200. Nah, maka berapa banyak nih liter air yang digunakan? Biasanya soal itu kaku dengan opsi jawabannya 3/12 dikali 4. Karena ini ada 200 berarti dikali 400. Jika sebelah kiri dikali 400, maka sebelah kanan juga kita kali 400. Itu 7 kali 4 sekitar 2.800 liter. Jadi itu kalau ditanya soalnya diubah sedikit berapa kilogram kedelai, ketika berapa kilogram kedelai digunakan, maka berapa air yang telah digunakan. Oke, lanjut ke nomor 9. Aska berangkat dari kota A ke kota B pada pukul 13. Ya. 13.00 si Aska berangkat. WIB. Jika kecepatan mobilnya 100 km per jam dan Aska tiba di kota B pukul 16.42. Oke, ini pukul berangkat. Ini berangkat sedangkan pukul tibanya itu adalah 16.42. WIB. Maka kita tahu waktunya adalah sekitar 3 jam 42 menit. Ya. Berapakah jarak kota B ke kota A jika ternyata di tengah perjalanan mereka beristirahat setengah jam? Berarti karena yang ditanya adalah jarak kota A ke kota B atau B ke A itu kan SV kali T ya, di mana kecepatan dikalikan waktu saat kendaraan itu saja berjalan. Berarti kita kurangi lagi nih, ada istirahatnya dikurangi setengah jam. Berarti menjadi berapa nih? 3.12. Ya, ini dalam jam, ini dalam menit. Nah, ini harus kita ubah. Nah, ubah semuanya ke jam. Berarti 12 ini kan kalau mengubahnya berapa ayo? 12 menit. Mau kita ubah ke jam, berarti kita bagi 60 ya. 12 bagi 60 berapa? Sekitar 0,2 jam. Berarti total perjalanan adalah 3,2 jam. 3,2 jam ya. Maka kita masukkan V-nya itu 100, T-nya 3,2, berarti 320 km. Ada jawabannya B. Oke, kita lanjut nih ke soal berikutnya. Nah, ternyata kalau soal ini jarak kecepatan waktu itu hanya keluar satu soal saja kata teman-teman yang sudah tes. Ya, jadi tidak terlalu banyak, ada juga yang nggak dapat. Nah, sekarang soal pecahan. Untuk pecahan keluar sekitar 4 soal ya. 4. Ada yang kena juga sampai 11 soal. Nah, pada tahun ini soal terbanyak dipegang oleh soal pecahan. Nah, ini soal yang ditanyakan oleh peserta yang tes kemarin, di mana kalau kita lihat gimana sih cara supaya ini cepat. Kalau Kak Mulia itu menggunakan trik pendekatan. Ya, jadi kita bisa lihat ini dulu. Operasinya tambah kali bagi, kita boleh selesaikan kali dulu ya. Berarti 15/44 dikali 9. Nah, kita berpikir mudah aja. 44 ini kan dekat enggak dengan 45? Nah, boleh enggak nih? Boleh, supaya mudah ya. Nah, 45 dengan 9, 5. Berarti 15 bagi 5 sekitar 3 lebih, karena tadi ini enggak sampai 45 pendekatannya ya. Oke, berarti tinggal apa? Ini jadinya 3 lebih. Nah, lalu 3 lebih di sini dibagi 1,52. Kita ambilnya 1,5 lebih. Berarti sekitar 2 lebih sedikit.
Maka tinggal tambah nih sama 7 yang belum. Nah, berapa? Iya, 9 lebih sedikit. Ada nggak 9 lebih sedikit? Ada C, ya. Nah, ini sekitar 4 soal, 11 soal, ya. Nah, kemudian soal berikutnya, ini adalah soal silogisme. Apa yang beda silogisme stan atau ikatan dinas tahun ini? Soalnya itu lebih panjang-panjang, terdiri dari 4 atau 3 atau lebih ya. Dan diawali dengan ada tidak semua, mustahil. Nah, kalau dulu kan biasanya diawali semua, beberapa ya. Sebenarnya sama aja, cuman eksplorasi katanya saja yang sedikit diubah. Contoh nih, tidak semua bayi tidak minum ASI. Ini boleh kita ganti nih, tidak semua itu berarti bisa kita ganti sebagian. Boleh. Nah, berarti ada kata-kata sebagian bayi tidak minum ASI atau sebagiannya minum. Nah, tidak minum ASI atau sebagiannya lagi itu minum ASI gitu. Yang pernyataan duanya biasanya bayi makan makanan tambah. Nah, ini juga sebagian. Nah, sebagian bayi itu makan makanan tambahan. Ya. Berarti ada sebagian yang enggak. Mustahil saat bayi tidak lebih banyak tidur. Anak bayi itu memang lebih banyak tidur ya, berarti ini umum. Nah, bisa kita ganti semua bayi. Nah, itu lebih banyak tidur. Lebih banyak tidur. Oke. Anak Pak Rudi masih bayi nih. Berarti kita pengambilannya dari sini. Ini khusus ya. Anak Pak Rudi masih bayi. Apakah A? Anak Pak Rudi tidak banyak tidur? Nah, kita lihat ya. Cara pengambilan. Biasanya pengambilan kesimpulan silogisme itu khusus ya. Pilih kata yang khusus. Jangan kata yang umum. Yang kedua, jika ada yang sama dicoret. Yang ketiga itu jika berupa syarat-syarat, maka jangan pernah memilih opsi jawaban yang menentang syarat-syarat. Kalau A, anak Pak Rudi tidak banyak tidur. Nah, sedangkan di sini sudah dikatakan semua bayi tidur lebih banyak. Nah, ini A salah ya, karena dia menentang syarat-syarat. Yang B, mustahil anak Pak Rudi minum ASI dan makan makanan tambahan. Berarti kalau mustahil, anak Pak Rudi itu nggak minum ASI dan nggak makan. Nggak logis ya, menentang syarat-syarat. Yang C, Pak Rudi menjaga anaknya. Nah, tidak ada kata-kata menjaga di kalimat di atas. Maka ini juga bukan jawaban. Yang D, anak Pak Rudi walaupun hanya minum ASI, artinya sebagian anak Pak Rudi, sebagian anak kan minum ASI, tadi ini benar, tetapi banyak tidur ya, ini tidak menentang syarat-syarat. Kita lihat yang E, anak Pak Rudi walaupun tidak ASI dan tidak makanan tambahan, tetapi kurang tidur. Nah, ini menentang syarat-syarat. Karena kurang tidur ya, dia harus banyak tidur. Karena di keterangannya bayi di sini semua bayi itu banyak tidur. Oke, ini untuk silogisme nomor 11. Juga ada silogisme yang modelnya seperti ini ya, masih juga berupa syarat-syarat. Jalan menuju Payabedi terjal dan berbatu. Oke. Mobil A dapat melaju lebih cepat dari mobil B jika jalannya tidak terjal dan berbatu. Bisa kita bilang kalau jalannya mulus atau bagus, mobil A itu lebih cepat lajunya. Jadi yang pertama syaratnya itu adalah kalau ke Payabedi jalannya terjal dan berbatu. Syarat yang kedua kalau jalannya bagus, mobil A itu lebih cepat. Yang ketiga, Andi pulang kampung dengan jalan terjal dan berbatu menggunakan mobil B. Nah, ini lagi-lagi soalnya model syarat-syarat. Kita bisa lihat mana syarat-syarat yang tidak memenuhi. Yang A, Andi dapat tiba lebih cepat dari mobil A. Belum tentu ya, karena di sini kasusnya adalah kalau jalannya itu lebih bagus, mobil B itu lebih cepat. Ini udah pasti salah. Kan dibilang sini ya, oh, mobil A lebih cepat. Mobil A dapat melaju lebih cepat dari mobil B jika jalannya nggak terjal dan berbatu. Sementara si Andi pulang kampung terjal dan berbatu. Udah pasti salah. Yang B, Andi pulang ke Payabedi dengan mobil B. Tidak ada kata-kata Andi pulang ke Payabedi di sini. Dia hanya pulang kampung. Man nggak dikatakan kampungnya kemana gitu. Yang C, bisa saja Andi naik mobil A jika harganya lebih murah. Ini apalagi tiba-tiba muncul harga. Tidak ada penjelasan di atas tentang harga. Kalau D, mungkin Andi bukan ke Payabedi. Nah ini nih. Karena dikatakan Andi pulang kampung.
Kebetulan jalannya juga terjal dan berbatu. Nah, sama dengan jalannya yang ke Payabedi, terjal dan berbatu. Tapi ingat ya, dalam penarikan kesimpulan ya, jika P maka Q, tapi belum tentu Q itu P. Nah, ya misalnya maksudnya Kak, maksudnya gini. Syarat-syarat misalnya nih. Jika saya lulus STAN, nah pastinya saya telah lulus SKD. Nah, tapi jika saya sudah lulus SKD, apakah pasti nih kita lulus STAN? Belum tentu, ada tes lagi. Nah, gitulah ya. Jadi syarat-syarat demikian nggak boleh dibalik. Andi memilih mobil B dikarenakan lebih baik dari mobil A untuk jalan terjal dan berbatu, sedangkan di atas jelas dikatakan mobil A lebih baik jika jalannya itu lebih cepat ya, jadi bukan. Ini jawabannya Dina. Jadi teman-teman latihan tuh soal-soal silogisme yang model-model seperti ini ya. Lanjut sekarang soal analitis. Analitis ini lumayan banyak ditanya sama teman-teman yang ikatan dinas lain, tidak hanya di STAN, juga ada di ini IPDN ya. Jalan ke kota A bercabang ke kota B, C, dan D. Kita buat dulu. Jadi jalan ke kota A bercabang ke kota B, C, dan D. Berarti misalnya kita bilang ini jalan menuju kota A. Jalan ke kota A bercabang ke kota B, C, dan D. Kita buatlah B, C, D. Nah, oke. Jalan ke kota G bercabang ke kota H. Karena G dan H belum ada, kita simpan dulu. Nah, jadi analitis tuh gitu ya. Simpan dulu. Jalan ke kota E bercabang ke kota D dan G. D udah ada. Oke. Berarti di sini E bercabang ke E, lalu bercabang lagi katanya ke G. Oke ya. Jalan ke kota B bercabang ke kota F. Buat lagi F. Ya. Jalan ke kota G bercabang ke C. Nah, ini kalau kita lihat GC. GC ini ya, tapi ada GH di situ. GH belum ada ya. Oke. Berarti GC. Oke, G bercabang ke kota C dan H. Oke, ada H. Berarti jalan kota G bercabang ada satu lagi ke H. Kita buatlah di sini G-nya terhubung dengan H. Dah. Oke, sudah nih, ini sudah terpakai ya. G dan H-nya berarti di ujung. Yang ditanya, ada berapa simpang terminimum untuk menuju kota A dari H? Berarti kita lihat jalan mana yang paling sedikit jumlah simpang. Kalau kita lihat jalan di bawah, nih, ketemu 1, ketemu 2, ketemu 3, ketemu simpang. Oke. Ya, ini 4. Kalau yang atas 1, 2, 3. Kalau ini si F 1. Oh, saya tanya dari H ya. Jalan terminimum dari kota ke kota A dari kota H, berarti yang paling sedikit ini ya, 1, 2, 3. Berarti jawabannya C, 3. Oke, itu untuk soal analitis ya. Macam-macam ada nanti yang ditanya pos Mahoni dan lain-lain gitu ya, mirip-mirip sama soal-soal sebelumnya. Oke, lanjut nomor 14 kita masuk ke figural. Figural ada keluar hanya sedikit ya, nggak banyak, 3 sampai 4 soal saja. Pola yang keluar itu kebanyakan laju, pola kelajuan gambar atau deret gambar, terus pola yang berbeda, satu lagi analogi gambar. Ini yang paling banyak muncul. Mari kita lihat nomor 14. Ini pola kelajuan, ciri-cirinya diberikan 3 atau 4 gambar. Kita disuruh tanya salah satu gambar yang ada di deretan ini atau di gambar selanjutnya. Kali ini gambar di ketiga ya. Nah, untuk kelajuan gambar kita bisa lihat kali ini soalnya itu dalam berupa huruf-huruf, kita jangan terjebak ya. Kalau dalam berupa huruf itu bukan fokus pada hurufnya, tapi kita fokus pada cara melukisnya gitu.
Jadi yang kan nanti terjebak itu konsonan vokal, enggak. Nah, kalau ini I, cara melukisnya itu terdiri dari satu tarikan atau satu garis lurus. Ya. Sedangkan X terdiri dari dua buah garis lurus. Ini polanya, 1, 2. Sedangkan E digabung dari 1, 2, 3, 4. 4 tarikan garis lurus. Sedangkan lambang bintang ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita sudah pastikan di sini 3 tarikan garis lurus. Yang A itu 2, bukan. Yang B 1, 2, 3, 4, bukan. Yang C 1, 2, 3, oke, sepertinya C. Ini 4, ini 2. Yang S, apalagi ini tarikannya malah berkelok-kelok ya, jelas-jelas. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya adalah C. Oke? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 15 adalah di mana ditanyakan mana yang bukan kelompoknya atau yang berbeda dari yang lain. Gitu ya, instruksinya biasanya. Diberikan A, B, C, D, E. Kalau kita lihat Kak, ini kan segi 4, segi 4, segi 4. Ya, ini segitiga Kak. Saya jawab B. Nah, tunggu dulu. Kenapa gitu Kak? Bukankah A juga lingkaran sendiri? Kalau dia lingkaran sendiri, ini segitiga sendiri, maka bukan itu polanya. Nah, bukan itu ya polanya ya. Kita cari pola yang lain. Nah, untuk bangunan yang berupa bangun datar, clue-nya itu ada 2. Apakah kalau nggak dilihat dari bagian sisi, kita bisa lihat dari bagian sudutnya. Kita lihat nih, titik ini menempel di sisi, ini juga menempel di sisi, ini juga menempel di sisi, ini menempel di bagian sisi, tapi di C dia menempel di sudut. Maka yang berbeda itu si C, gitu ya. Lanjut nih soal terakhir untuk FR kali ini. Ini adalah analogi gambar. Biasa diberikan gambar 1 dan 2. Setelah kita menemukan polanya, kita gunakan gambar 1 dan 2 untuk menjawab gambar 3 ke 4. Oke. Nah, ingat lagi-lagi pada analogi gambar soal STAN kali ini, kita berfokus pada bukan pada makna ya atau emosi gambar. Karena sejatinya gambar tersebut sudah diset itu tidak mempunyai secara makna, tetapi lebih kuat di posisi, lebih kuat di arsirannya, lebih kuat di rotasinya gitu. Contoh nih, banyak yang berpikir ini kan bidang miring Kak, ada bola jatuh, begitu jatuh dia mantul ke samping. Nah, ingat ini soal figural bukan soal fisika. Makanya banyak yang kejebak ini kan jatuh Kak, mantulnya ke samping juga. Maka banyak yang memilih kalau nggak D, E, itu yang diinginkan si pembuat soal. Padahal kalau soal figural, kita lihatnya di posisi, kita lihat bola ini berubah, bergeser, berputar 90 derajat ya ke kiri, yaitu berlawanan arah jarum jam. Maka sudah dipastikan gambar 3 juga berputarnya ke kiri, putihnya di sini. Maka D dan E bukan, gitu ya. Nah, lalu lihat lagi yang lain nih, satu-satu nyelesaikannya. Ini gambarnya warna hitam, Kak. Sedangkan ini jadinya warna putih. Lawannya ya, maka ini putih, jadinya hitam. Maka yang putih bukan. Lalu segitiganya nih, di segitiganya tidak terjadi perubahan di mana sisi yang panjang tingginya tetap di kanan, sedangkan ini tingginya di kiri, maka gambar selanjutnya bagian tingginya juga di kiri, sedangkan ini di kanan, bukannya? Jadi jawabannya A. Oke, sudah selesai soal pembahasan kita di akun YouTube Abnormal Trick. Semoga bermanfaat. Kita doakan semoga lulus Ikatan Dinas STAN tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.